Mengapa si narsistik selalu merasa diserang secara pribadi? Serangan pribadi terjadi ketika seseorang melontarkan komentar buruk tentang gaya hidup atau pilihan orang yang lain. Serangan pribadi dapat membuat seseorang merasa diremehkan, tidak diakui, terhina, dan direndahkan. Si narsistik seringkali merasa diserang secara pribadi karena mereka memiliki harga diri tinggi yang rapuh. Perasaan harga diri mereka tidak menentu, tidak stabil, dan didasarkan pada diri palsu yang tidak realistis. Oleh karena itu, si narsistik lebih cenderung merasa diserang secara pribadi dibandingkan mereka yang benar-benar memiliki harga diri tinggi. Berikut ini adalah asal mula harga diri tinggi si narsistik yang rapuh sehingga Anda dapat memahami lebih baik alasan mengapa si narsistik sering merasa diserang secara pribadi ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. 1. Si narsistik memiliki harga diri tinggi yang rapuh. Harga diri adalah bagaimana kita menilai dan memandang diri kita sendiri. Mereka yang memiliki harga diri yang aman cenderung cukup mantap dalam pandangan dan evaluasi diri mereka. Evaluasi diri yang dilakukan oleh orang-orang dengan harga diri yang aman cenderung lebih didasarkan pada keyakinan mendalam tentang diri mereka dan tidak bergantung pada validasi eksternal. Misalnya, jika seseorang dengan harga diri yang aman menerima umpan balik negatif, hal itu tidak akan berpengaruh banyak untuk mereka. Harga diri yang rapuh mengacu pada perasaan harga diri yang tidak pasti atau tidak stabil dan didasarkan pada pandangan diri palsu yang tidak realistis dan mudah ditantang. Berbeda dengan mereka yang memiliki harga diri yang aman, evaluasi diri pada orang dengan harga diri yang rapuh bergantung pada validasi eksternal. Mereka sering mencari validasi dan kepastian atas pandangan positif mereka terhadap diri sendiri. Sekilas, si narsistik tampaknya memiliki pandangan diri yang sangat positif. Namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang paling merasa tidak aman, rentan, dan membenci diri sendiri di planet ini. Mereka memiliki banyak sekali pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang terkubur di bawah penampilannya yang terus mereka tekan dengan bantuan suplai narsistik. Suplai ini adalah validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang didapat si narsistik dari lingkungan sekitarnya dan membantu mereka menjaga kestabilan emosi. Kisah di balik pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang dihadapi oleh si narsistik sehari-hari perlu untuk diketahui karena diyakini menjadi penyebab rapuhnya harga diri mereka. 2. Asuhan pada masa kecil menghancurkan harga diri mereka. Banyak pakar kesehatan mental percaya bahwa narsistik disebabkan oleh pola asuh masa kanak-kanak yang kasar atau tidak sehat, pengaruh dari orang tua atau pengasuh utama yang tidak punya ikatan emosional, tidak responsif, dan tidak konsisten. Pola asuh anak yang kasar atau tidak sehat bukan hanya berarti kekerasan fisik atau bentuk-bentuk pelecehan emosional, namun ini juga bisa merujuk pada lingkungan di mana tidak adanya ikatan emosional, daya tanggap, dan konsistensi yang tidak sehat. Misalnya, pengasuh utama yang tidak menetapkan batasan yang sehat dengan anaknya,
atau pengasuh utama yang sangat mengontrol dan terlalu protektif. Intinya adalah ketika seorang anak memiliki pengasuh utama yang tidak punya ikatan emosional, tidak responsif, dan tidak konsisten, maka pikiran, perasaan, emosi, atau kebutuhannya tidak pernah terefleksikan dengan baik. Dalam konteks ini, mirroring mengacu pada refleksi orang tua atas ekspresi pikiran, perasaan, emosi, atau kebutuhan anak. Refleksi yang sehat memberi anak-anak validasi, kekaguman, dan kepastian bahwa mereka perlu mengembangkan rasa diri yang realistis dan memiliki perkembangan kognitif yang sehat. Disinilah keadaan bisa menjadi sangat buruk bagi seorang anak karena kelalaian pengasuhnya atau orang tuanya menyebabkan mereka mengembangkan harga diri yang sangat rapuh. Anda tahu, ketika anak diabaikan oleh pengasuh utama, mereka mulai percaya bahwa mereka tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, lemah, dan tidak berharga. Sayangnya, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mengatasi pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan ini karena perkembangan kognitif yang tidak sehat membuat mereka memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Kecerdasan emosional yang rendah adalah ketidakmampuan untuk memahami emosi secara akurat, baik dalam diri mereka sendiri maupun orang lain, dan menggunakan informasi tersebut untuk memandu pemikiran dan tindakan mereka. Dengan kata lain, si narsistik tidak memiliki keterampilan emosional yang diperlukan untuk secara efektif mengelola semua pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang mereka miliki. Mereka beralih ke lingkungan eksternal untuk mendapatkan validasi, kekaguman, dan kepastian yang tidak dapat atau tidak akan diberikan oleh pengasuh utama mereka. Ini adalah masalah besar karena untuk melakukan hal ini si narsistik menggunakan mirroring sebagai salah satu taktik manipulasi yang digunakan oleh mereka. Hal ini terjadi ketika si narsistik menyerap banyak informasi tentang lingkungan sekitarnya dan menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan identitas palsu yang mereka yakini akan divalidasi, dikagumi, dan diyakinkan oleh orang lain. Alasan mengapa hal ini menjadi masalah besar adalah karena pada saat itu, si narsistik masih belum dewasa secara emosional sehingga mereka tidak bisa melihat sisi luar masyarakat yang dangkal. Akibatnya, mereka membangun diri mereka berdasarkan bentuk validasi, kekaguman, dan kepastian yang paling dangkal yang ditawarkan oleh lingkungan sekitar mereka. Contoh sederhana adalah seorang remaja laki-laki narsistik yang menyembunyikan kecintaannya pada seni agar ia bisa menjadi pemain sepak bola tangguh yang diakui, dikagumi, dan pada akhirnya diterima oleh teman-temannya. Hal ini membuat harga diri rapuh si narsistik semakin dalam karena mereka tidak mampu menjadi diri mereka yang sebenarnya. Mereka yakin hanya versi diri palsu mereka yang akan diterima orang lain. Seiring bertambahnya usia, hal ini menghancurkan harga diri mereka dan memaksa mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan putus asa mencari pengakuan, kekaguman, dan kepastian sehingga mereka dapat mempertahankan identitas palsu mereka dan menekan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka. Tiga, mereka rentan terhadap rasa sakit emosional.
Ketika si narsistik menemukan dirinya dalam situasi di mana mereka merasa diserang, mereka mengalami rasa sakit emosional, kesusahan, siksaan, dan penderitaan tingkat tinggi. Alasannya adalah kurangnya suplai narsistik menyebabkan perasaan diri si narsistik, yang kini menjadi identitas palsu mereka, memburuk dengan cepat. Ketika ini terjadi, semua pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka terpicu dan mereka akan mulai panik. Hal ini karena alih-alih merasa diakui, dikagumi, dan diyakinkan, si narsistik kini merasa tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak berharga, lemah, dan tidak mampu. Sayangnya, hal ini biasanya berarti bahwa mereka akan melampiaskan amarah kepada orang-orang di lingkungan sekitar mereka secara agresif atau pasif-agresif. Dengan menjadikan orang lain sebagai sasaran pelecehan, si narsistik bisa mendapatkan kembali kendali atas lingkungan sekitar mereka dan mendapatkan akses ke sumber suplai terdekat. Misalnya, Anda bertanya kepada si narsistik karena Anda mengira dia telah mengambil uang dari dompet Anda, tetapi Anda tidak yakin. Anda tidak agresif, Anda bertanya, "Apakah kamu melihat uangku? Tadi aku taruh di dalam dompet, tapi sekarang aku tidak menemukannya." Si narsistik merasa diserang oleh pertanyaan Anda dan berkata, "Oh, jadi sekarang kamu menyebut aku pencuri." Kemudian mulai meledak marah. Melihat Anda ketakutan oleh kemarahannya memberi mereka suplai narsistik yang mereka butuhkan untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang dipicu. Ketidakstabilan, kerapuhan, dan hipersensitivitas yang dimiliki oleh si narsistik menjadi alasan mengapa mereka sering merasa diserang oleh orang lain.